Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Alfianita dari kelas 2B Prodi PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai objek pendidikan dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Yang pertama di sini ada surah An-Nisa ayat ke-170 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul, yakni Muhammad, itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tafsir ayatnya yakni ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. Nah, jadi yang diseru di sini yakni yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya yakni seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini. Nah, lalu selanjutnya qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang Rasul itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Nah, siapa Rasul kita? Yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebenarannya? Yakni Al-Qur'an Al-Qur'an yang suci. Nah, di dalam Al-Qur'an yakni berisi ajaran-ajaran tentang Islam. Nah, yaitu datang dari Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya fa'aminu khairul lakum, maka berimanlah kalian. Kalian siapa? Yakni kita semua manusia yang berada di muka bumi ini. Nah, itulah yang lebih baik untuk kita. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Jadi sekalipun manusia itu kafir, itu sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, atau sedikit pun tidak merugikan. Karena apa? Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah itu mengetahui siapa yang iman dan siapa yang kafir. Nah, bila dia imbali yang beriman dan dia hukum yang ingkar, itulah yang disebut kebijaksanaannya. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terdapat dari surah An-Nisa di sini, yakni yang pertama, objek dakwah pendidikan Islam ialah seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya yang kedua, menjadi orang beriman berarti menjadi orang yang baik. Lalu Allah tidak rusak ketuhanannya bila semua manusia di alam ini ingkar kepadanya. Justru manusia itu sendiri yang rugi. Nah, implementasi nilai-nilai pendidikan yang berada dalam surah An-Nisa, yakni seluruh manusia sebagai objek dakwah dilaksanakan melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka, dan teknisnya dapat dilaksanakan dengan seluruh metode sesuai situasi. Oke, kita lanjut ke surah berikutnya, yakni surah At-Tahrim, ayat ke-6, yakni yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mirun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya penjaganya malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, tafsir ayatnya yakni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Nah, ku merupakan fil amar dari yaqi atau waqi, memelihara atau peliharalah. Nah, perintah itu ditunjukkan kepada siapa? Kepada mereka yang sudah beriman agar memelihara diri dan keluarga mereka dari neraka. Mereka siapa? Yaitu kita sendiri, para manusia. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mirun. Di atasnya, 'alaiha yang artinya di atasnya, maksudnya di atas neraka, yang berarti bahwa malaikat itu tidak berada di dalam neraka tapi di atasnya. Malaikat itu sebagai penjaga. Nah, nilai-nilai pendidikan yang berada dalam surah At-Tahrim ini yakni di antara objek pendidikan ialah diri sendiri dan keluarga. Lalu diri sendiri dan keluarga perlu diajari dan dididik nilai-nilai baik untuk diamalkan dan nilai-nilai buruk untuk ditinggalkan. Implementasi nilai-nilai pendidikan yang berada dalam surah At-Tahrim yakni diri sendiri diperlakukan sebagai objek pendidikan dengan pendekatan introspeksi, pembiasaan, penyaluran bakat, pengisian waktu senggang, pencarian pengamalan, dan lain-lain. Selanjutnya surah Asy-Syu'ara ayat ke-213 sampai 217 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin wa anzir 'ashirataka al-aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan yang artinya, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menampikmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah, ungkapan ancaman seperti itu sebenarnya merupakan pelajaran bagi umatnya, bagi kita semua. Karena apa? Bahwa Nabi saja akan diazab tanpa toleransi bila melakukan kesyirikan. Apalagi kita yang hanya manusia biasa yang berlumuran dosa. Jadi jika Nabi saja diazab, apalagi kita. Nah, intinya seperti itu. Lalu wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Nah, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi perintah kedua kepada Nabi ialah melakukan inzar, yakni peringatkan agar tidak terjatuh pada kesalahan. Jadi tugas Nabi di sini memperingatkan kepada keluarga-keluarganya dan kepada sanak kerabatnya, sanak saudaranya, seperti itu. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan bentangkan sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Lalu fa'in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun.
Jika mereka menampikmu, katakanlah sesungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, mereka di sini yang dimaksud ialah keluarga besar tersebut, bukan orang mukmin, karena tidak mungkin orang mukmin menampik peringatan Nabi. Wa tawakkal 'alal azizil rahim. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nilai-nilai pendidikan ini yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara, yakni di antara objek pendidikan ialah keluarga besar. Lalu upaya pendidikan harus dilakukan dengan segenap tenaga dan setelah itu bertawakal. Bila berhasil, pujilah Allah karena izinnya. Bila tidak berhasil, tingkatkanlah upaya lebih keras. Lalu mereka yang menerima dakwah harus diberi perhatian lebih lanjut. Nah, implementasi nilai-nilai pendidikan di sini yakni keluarga besar dapat dijadikan objek pendidikan melalui seluruh pendekatan. Surah yang terakhir yakni surah Nuh ayat ke-1 sampai ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalan wahida ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nah, Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampunimu sebagai dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Nah, tafsir ayat di sini, Inna arsalna kami utus. Nah, dikirimkan berarti bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan para pengikutnya. Lalu qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nah, Nabi Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Nah, peringatan Allah itu langsung dijalankan oleh Nabi Nuh. Dengan apa? Dengan berdakwah kepada kaumnya. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nah, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Jadi Nabi Nuh itu memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah, lalu bertakwalah kepada Allah dan mentaati apa yang ia katakan, seperti itu. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi jika umat Nabi Nuh memenuhi perintahnya, memenuhi permintaannya, memenuhi permintaan Nabi Nuh, maka Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa para kaum Nabi Nuh. Lalu penangguhan usia kaum bangsa itu. Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, di sini aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Setiap umat mempunyai ajal. Bila ajal itu datang, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Itu ayat tadi.
dinyatakan dalam Quran surat Yunus ayat ke-49. Jadi ayat tersebut berkaitan dengan surat Nuh. Seperti itu. Apa saja nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Nuh, yakni yang pertama di antara objek pendidikan ialah masyarakat atau bangsa. Lalu, guru harus bekerja dengan tekun dan profesional. Nabi Nuh dapat dijadikan contoh mengenai hal itu. Nah, yang terakhir, pembentukan akhlak atau karakter sangat diutamakan dalam pendidikan, karena akhlak menentukan nasib masyarakat atau bangsa. Lalu, implementasi nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat An-Nuh, yakni masyarakat atau bangsa diperlakukan sebagai objek pendidikan melalui seluruh pendekatan dan metode sesuai situasi dan kondisinya.